dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime Dialog, masih bersama saya Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Prof, tadi kita bicara sedikit soal kasus bullying. Sepanjang tahun 2025 banyak sekali kasus perundungan bullying yang menggunakan kekerasan, bahkan sampai ada siswa yang kehilangan nyawa. Ya, hal-hal kecil, ditonjok perutnya, kemudian dihina, itu juga berakibat pada psikis mental sang anak. Bagaimana Kementerian Pendidikan menyikapi kasus perundungan yang terus berulang-ulang terjadi? Ya, itu kan bullying atau perundungan ya, itu satu fenomena yang akhir-akhir ini semakin menyeruak ya, dengan berbagai bentuk dan manifestasinya. Tentunya ada beragam sebab ya yang cukup complicated menurut saya. Pertama, informasi yang demikian terbuka, yang menyajikan berbagai hal yang susah untuk disaring. Nah, sementara pada situasi seperti ini, anak itu kan dibanding mendengar, mereka itu kekuatannya pada mencontoh apa yang dilihat. Ada seorang ahli hikmah mengatakan anak-anak itu bukan pendengar nasihat yang baik. Dia tapi peniru yang baik. Peniru yang baik. Nah, sekarang dengan semakin terbukanya, maka semakin banyak yang ditiru oleh dia. Kan disajikan berbagai hal. Itu di salah satunya banyak dari informasi seperti itu. Muncul dorongan kan untuk mencoba. Muncul dorongan untuk itu. Itu salah satu menurut saya yang memunculkan itu. Di samping sebab-sebab yang lain kita tidak bisa membahas secara detail, itu salah satunya saja kan di situ. Jadi ketika melihat itu, macam-macam kan kemudian yang terekam di pikiran mereka itu. Ada yang kemudian menjauhinya, tidak mau berbuat seperti itu. Yang cukup matang untuk bisa membedakan benar dan salah. Betul. Ya. Tapi ada juga yang ingin mencobanya. Ingin mencobanya gitu. Karena curiosity, keingin-tahuan. Betul. Itu sebenarnya sifat dasar yang baik ya untuk mencari tahu. Mencari tahu, tapi yang dicari tahunya yang bukan hal yang baik gitu ya. Nah, itu menurut saya masyarakat yang semakin terbuka maka melahirkan berbagai macam kemungkinan, salah satunya itu begitu ya. Kemudian juga relasi guru dan murid juga yang berubah, begitu ya. Kalau dulu itu betul-betul guru itu adalah orang tua kita di luar rumah, kan di rumah ada orang tua, itu orang tua kita. Penghormatannya itu seperti kepada orang tua. Ya. Saya di madrasah itu diajarkan akrim ustadzaka, hormatilah gurumu. Hormatilah gurumu. Sama kalau di rumah hormatilah orang tua. Kita menghormati orang tua itu bukan karena orang tua benar. Karena dia juga manusia. Tapi karena dia orang tua. Begitu juga hormati guru. Bukan karena semua yang diajarkannya maunya benar semua. Mungkin juga dia mengajarin matematika dia yang salah hitung. Tapi karena dia guru. Itu harus dihormati. Yang membuka, memberikan cahaya ilmu kepada kita. Nah, ini yang harus ditanamkan kembali, begitu. Nah, berikutnya kemudian ada penafsiran yang kurang tepat ya terkait dengan aspek-aspek human rights, hak asasi manusia terkait dengan perlindungan anak gitu. Agak kurang tepat memahami dalam relasinya dengan guru, begitu ya. Khususnya untuk yang terkait dengan kekerasan. Nah, padahal kita harus terlebih dahulu secara hati-hati, tidak setiap, katakanlah persentuhan fisik begitu ya, dengan sendirinya kekerasan. Ini itu kan bagian dari edukatif, begitu. Kita pasti yang segenerasi kita selalu akan memberi contoh pengalamannya. Memang dulu masih ada sisa kolonial, bahasa hukumannya itu straf. Pernah mendengar nggak?
Ini murid distraf. Oh, disetrap. Distraf. Straf itu kan bahasa Belanda. Akhirnya dihukum. Dan itu konotasinya dengan kejahatan. Kan ada hukum pidana bahasa Belanda itu strafrecht. Gitu. Padahal hukum di situ lebih kepada sesuatu peringatan edukatif yang mendidik. Umpamanya kakinya diangkat sebelah. Berdiri di lapangan. Berdiri di depan, kan, gitu kan. Di situ. Jadi untuk peringatan, untuk peringatan. Tapi kalau kita semua, wah itu penganiayaan. Nah, karena kan langsung begitu kan? Iya. Atau dulu kalau saya sih nggak pernah, Anderson siswa yang baik, teladan lah. Jadi contoh orang lain ya? Iya, pokoknya teman saya nih, dia layer, ini apa namanya nakal gitu. Tapi nakal anak-anak. Kata gua sama guru sayanya, dicepret tuh, bukan ininya sama lidi. Kalau sabet mah kerasan gitu kan, cuma sentuh doang. Iya, gitu ya. Itu kan masa yang begitu kekerasan. Kekerasan satu hal, tapi satu peringatan yang edukatif itu hal lain. Iya. Jadi kekerasan itu hanya menimbulkan luka, apalagi sampai itu cacat, ya, termasuk juga luka mental dan lain sebagainya. Nah itu baru. Kita harus meletakkan secara proporsional pemaknaan dari bullying, kekerasan itu. Nah di satu pihak juga harus menempatkan yang sifatnya itu edukatif. Ya. Karena dulu saya itu kalau dipelototin aja, kalau guru melotot aja udah takut kita, marah. Dari datang yang kita hormati, takut gitu situ. Ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki ya. Iya. Tapi kalau sekarang? Nah sekarang itu tadi itu seolah wah ini perlindungan nih anak-anak. Padahal guru juga harus dilindungi dalam menjalankan profesinya itu ada di undang-undang. Ya, termasuk juga dari tindakan yang tidak adil dari peserta didik, dari orang tua itu ada tuh di aturannya. Nah, hanya kita menjadi salah menafsirkan. Jadi katakan dalam bahasa saya mungkin kurang tepat. Setiap kali ada interaksi fisik itu kekerasan. Kan tidak demikian, harus betul-betul. Kalau yang jelas sampai meninggal dunia, bukan luka atau apa namanya melukai, katakan secara mental, itu jelas. Tapi kalau seperti yang kasus yang kemarin, enggak. Ini juga harus betul-betul. Nah, diperhatikan. Nah, termasuk juga para orang tua, ya. Terlalu ikut campur? Iya. Akhirnya ini berpengaruh, Mbak, situasi sekarang itu ke apa namanya kualitas ya pendidikan anak. Karena si para guru itu ada perasaan apa ya tidak tenang, khawatir gitu. Nah itu sehingga proses belajar mengajar pun tidak maksimal ya. Iya gitu. Nah kita ini sudah mengupayakan di undang-undangnya sudah jelas. Nah, kita sudah membuat Memorandum of Understanding dengan kepolisian. Jadi untuk yang itu penyelesaiannya tidak langsung dengan pendekatan hukum, tapi ke restoratif justice. Gitu ya. Jadi dikumpulkan apa yang terjadi. Duduk bersama. Ya, duduk bersama. Dikembalikan kepada situasi semula. Jadi tidak langsung dipecat, dihukum, itu nggak begitu. Ini pendidik, gitu. Jadi harus clear dulu, apakah ini adalah bagian dari edukasi atau memang betul-betul pelanggaran. Nah sekarang menurut saya ada semacam ketidaktenangan ya dari pihak sekolah, gitu, terintimidasi di dalam hal ini. Nah itu Mbak, makanya juga kita ya sekarang untuk anak-anak, siswa-siswa dalam rangka pendidikan karakter ini juga kita memiliki program menerapkan apa yang disebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena pendidikan itu esensikannya pembiasaan kan. Ya pertama bangun cepat, bangun pagi. Yang kedua beribadah. Ini dari karakter. Luas sekali gitu. Dari ibadah itu kedisiplinan dan lain sebagainya. Penghormatan kan. Hablum minallah pada Tuhan. Dia akan menghormati manusia. Ibadah. Berolahraga. Yang ketiga nih. Berolahraga. Makan bergizi. Kalau zaman saya kan
karena kurang gizi kali ya. Yang penting kenyang gitu. Saya kan lebih banyak makan tuh lebih sering nasi sama kerupuk kali ya. Sambal. Sama sambal gitu. Jadi gizi itu juga akan mendukung perkembangan kognitif. Oh, sangat. Sehingga meningkatkan intelektualitas Makanya anak. Pak Presiden punya program MBG itu. Nah, kita meresponnya dengan makan bergizi nih. Jadi pembiasaan yang keempat. Kelima adalah gemar belajar, membaca ya. Kelima. Keenam bermasyarakat. Jadi harus bersosialisasi, banyak teman, silaturahim. Dan yang ketujuh harus tidur cepat. Oke. Otak istirahat. Nah, 7 kebiasaan itulah insya Allah akan membentuk karakter ya. Anak Indonesia hebat, siswa-siswi kita yang hebat. Juga insya Allah akan terhindar dari yang tadi. Ya, dia menghormati gurunya. Tentunya gurunya kan ini tuh bukan objek nih, tapi kan namanya disebut anak didik. Jadi kalau saya guru tuh anak saya, bukan hubungan darah, tapi relasi edukasi. Oke, Prof, terakhir kita tutup dengan closing statement. Mungkin ada pesan-pesan penting, hal-hal mendesak yang ingin disampaikan agar perbaikan kualitas pendidikan kita ini semakin lancar. Baik, jadi sesuai dengan amanat konstitusi, salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tidak lain adalah terkait dengan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan yang utama itu menjadikan insan-insan rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia sebagai insan-insan yang cerdas. Cerdas itu bukan hanya dia memiliki kapasitas intelektual yang baik, akan tetapi juga dia memiliki adab, karakter, akhlak yang terpuji. Itulah pendidikan yang dituju oleh sesuai dengan amanat konstitusi kita. Terima kasih. Terima kasih Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Atif Latiful Hayat sudah berbincang bersama kami di NTV Prime Dialog. Sehat selalu, Prof. Amin. Amin. Sekian pembahasan kita di NTV Prime Dialog. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Desmona Chandra pamit, sampai jumpa.